Shalom. Apa kabarnya teman-teman? Pastinya sehat selalu kan? Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan kembali. Sebelumnya mari kita bersatu sejenak. Amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi waktu Tuhan. Teman-teman, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita akan bernyanyi Jalan Serta Yesus.
kakiku. Shalom teman-teman. Ya, Adik-adik, hari ini kita ibadahnya nggak tatap muka ya untuk beberapa waktu ke depan karena mengingat kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Jadi untuk saat ini kita ibadah di rumah. Tetap semangat ya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini kami harus kembali beribadah secara online, tapi terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong memberkati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Berkati firman yang akan kami renungkan Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah teman-teman yang terkasih, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Yuk semuanya yang ada di rumah buka Alkitabnya, yang terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20. Buka Alkitabnya ya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 20.
Kalau sudah menemukannya, kakak akan bacakan bagi kita semua. Teman-teman di rumah boleh menyimaknya. Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-20. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selama jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita saksikan video berikut ini. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Woo! Yeah!
sudah kan? Sudah dilihat. Tadi ada 2 orang muda yang sedang bernyanyi. Katanya kalau pergi tiap hari ini kamu pergi ke mana? Persekutuan. Terus besoknya ditanya lagi kamu pergi kemana? Beribadah. Terus besoknya lagi ditanya kamu ngapain? Pelayanan. Tapi dikatakan apa gunanya ibadah, persekutuan, pelayanan, tapi gak ada dampak dalam hidup kita, ya kan? Nah teman-teman yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema iman dan perbuatan. Teman-teman tahu ini apa? Ini koin yang senilai 500 rupiah. Jadi teman-teman, kalau seandainya yang ada cuma 500, terus gambar Garudanya nggak ada, menurut kalian dia ini bisa berguna nggak? Nggak kan? Nggak ada gunanya kan? Dia nggak berguna, dia nggak ada gunanya. Terus kalau seandainya cuma ada gambar Garuda, nggak ada nilainya, bisa dipakai? Nggak juga, nggak bisa dipakai. Karena koin ini antara lambang Garuda dengan nilai 500 rupiah, dia merupakan satu kesatuan. Dia nggak bisa dipisahkan. Begitu juga dengan iman. Iman nggak bisa dipisahkan dengan perbuatan. Untuk itu teman-teman, adik-adik remaja, supaya kita lebih bisa memahami, dikatakan dalam surat Yakobus tadi bahwa iman saja nggak bisa, perbuatan aja tanpa iman juga nggak bisa. Gimana caranya supaya kita bisa melakukannya dengan sejalan? Lalu apa yang harus kita pahami? Mari kita pahami bagaimana yang dimaksud dengan iman dan perbuatan dalam surat Yakobus itu. Kita lihat di sini, kita bisa melihat ada dua yang harus kita pahami supaya kita masih, walaupun kita masih remaja, kita bisa memahami bahwa iman gak cukup, perbuatan aja juga gak cukup. Yang pertama, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa iman adalah kunci untuk menerima keselamatan. Teman-teman yang sudah kakak percaya bahwa semua kita, teman-teman yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita di sini adalah orang-orang yang sudah percaya. Amin. Percaya sama Tuhan Yesus kan semuanya. Nah, iman adalah respon bahwa ia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia percaya sama Tuhan Yesus, gak mungkin dia percaya, dia mengimani Yesus. Gak mungkin dia mengimani Yesus kalau dia gak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, artinya ketika dia beriman, dia memiliki respon untuk dia menerima Yesus. Ketika ia percaya dan berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ngerti gak maksudnya ciptaan baru? Ciptaan baru itu bukan kita seperti bayi yang baru lahir, tapi ciptaan baru kita ini manusia yang penuh dosa, yang dosa kita tidak bisa dihapuskan oleh apapun. Yesus datang ke dunia menghapus semua dosa kita. Dan ketika kita menerima Yesus, artinya hidup kita ini hidup yang manusia baru. Hidup yang manusia baru. Nah teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka yang jadi pertanyaannya, perlu dipertanyakan. Kalau dia katakan aku pengikut Kristus, tapi dia nggak pernah ibadah. Lalu perlu dipertanyakan juga, aku pengikut Kristus, tapi dia sama sesamanya aja nggak punya kasih. Dia bersikap tidak peduli, acuh tak acuh. Nah jadi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, makanya dikatakan dalam ayat 14, teman-teman boleh lihat di Alkitabnya, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Benar, makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Gak ada gunanya kita beriman sama Tuhan Yesus, tapi sikap hidup kita itu gak mencerminkan sikap hidup yang baik, sikap hidup yang mengasihi. Lalu dikatakan, jika iman dan perbuatan tidak sejalan, Yakobus juga mengatakan, apakah iman itu menyelamatkan dia? Tentu tidak. Berarti kalau kita berbuat baik, kita masuk surga dong Kak? Enggak juga. Kita melakukan perbuatan baik bukan untuk kita masuk surga. Ingat ya,
Iman Kristen ketika kita berbuat baik, kita mengasihi sesama kita, itu bukan untuk kita masuk surga, tapi sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk iman percaya kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita, itu kita tunjukkan dalam hidup kita. Jadi percuma kalau kita katakan saya percaya Kak sama Tuhan Yesus, saya beriman sama Tuhan Yesus dari lahir loh Kak, saya ikut Tuhan Yesus, tapi dia nggak pernah ibadah, nggak pernah bersekutu, selalu jauh dari teman-teman yang seiman, nggak pernah berdoa, nggak pernah baca firman Tuhan. Sama aja, itu ibarat manusia yang seperti mayat berjalan, ya. Dia tuh mayat kok berjalan seperti itu ya. Nah, jadi iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ingat, mati. Lalu yang kedua yang kita harus pahami, iman dan perbuatan dalam surat Yakobus, selain iman tanpa perbuatan adalah mati, iman tanpa perbuatan itu juga kosong. Tahu kosong maksudnya? Kosong itu nggak ada isinya. Kosong itu nggak ada nilainya. Seperti mata uang ini, seperti koin ini, kalau nggak ada nilainya, kosong. Nggak berfungsi dia, nggak ada nilai angkanya, nggak ada nominalnya, nggak berfungsi. Begitu juga dengan iman tanpa perbuatan bukan hanya mati, tetapi kosong. Kayak kaleng itu kalau digelindingkan hanya bunyi klonteng, nggak ada isinya kan? Nah teman-teman, makanya dikatakan sangat jelas dalam ayat 18, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Bahkan dikatakan ayat selanjutnya, katakan bahwa iblis pun bisa beriman loh. Bisa dia mengaku, aku juga percaya sama Tuhan Yesus. Ayo. Tapi kita bisa membedakannya itu lewat perbuatan. Jadi bukan hanya mati, tetapi kosong. Gak ada isinya. Teman-teman, jangan sampai kita hidup tapi kita gak berisi. Jangan sampai kita seperti pohon yang berbuah tapi buahnya itu gak ada isinya, cuma biji aja. Gimana tuh? Ayo teman-teman, jangan sampai kita menjadi anak-anak, menjadi remaja yang kita percaya sama Tuhan Yesus tapi kita gak bernilai. Kita nggak berisi, kita nggak menjadi berkat. Jadi teman-teman, dikatakan sebab iblis saja percaya bahwa Yesus adalah Allah, namun pribadinya tidak benar. Jadi supaya ditunjukkan, supaya kita berbeda dari mereka, bukan berarti kita akan menyamakan kalian dengan iblis, enggak ya. Tapi dimaksud di sini iblis aja juga bisa percaya. Kalau cuma katakan kamu percaya. Semua orang bisa katakan aku percaya sama Tuhan Yesus. Tapi yang membedakan adalah dari perbuatannya. Orang yang benar-benar percaya sama Tuhan Yesus itu perbuatannya berbeda. Oh, dia benar-benar percaya, dia mengasihi loh, dia merangkul teman-temannya loh, dia menolong yang susah loh, dia rajin bersekutu loh. Nah, jadi teman-teman yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita, iman dan perbuatan itu harus sejalan. Tetapi perbuatan tidak menyelamatkan. Percaya saja tanpa ada perbuatan itu juga ibarat pohon yang tidak menghasilkan buah. Jadi semuanya harus berjalan beriringan. Kalau adik-adik katakan, kalau kakak tanya, kalian percaya sama Tuhan Yesus? Saya percaya Kak. Tetapi kalian gak pernah rajin beribadah, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, itu sama saja. Jadi teman-teman, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kita, yuk ketika kamu mengaku percaya lewat imanmu kepada Tuhan Yesus, tunjukkan lewat perbuatanmu. Ajak saudaramu juga. Jangan sampai mereka memiliki iman yang mati dan yang kosong, karena tidak ada tindakan yang mereka lakukan yang menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu.
kami kembali diingatkan Tuhan, ketika kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami percaya anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ajari kami Tuhan untuk membuktikannya dari setiap perbuatan sikap hidup kami, sehingga lewat hidup kami pun kami mencerminkan sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Kami semakin dekat dengan Tuhan, bahkan lewat perbuatan kami banyak orang juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, apabila kami hanya mau mengaku di mulut kami percaya sama Tuhan Yesus, tetapi lewat perbuatan kami seringkali kami merasa lebih mengutamakan keinginan kami, bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mohon ampun. Tuhan Yesus yang baik, pada saat pagi hari ini kami berdoa untuk anak-anak remaja-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, berkati pendidikan mereka, berkati masa depan mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, kiranya Tuhan yang turut campur tangan, berkati, dan kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi mereka. Bahkan kami berdoa untuk orang tua mereka dalam usaha pekerjaannya, Tuhan juga berkati. Dan kami rindu Tuhan, mereka sekalipun masih remaja boleh menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan mereka, di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan setiap doa dan seruan kami pada pagi hari ini dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita menyembahkan persembahan. Kita akan bernyanyi segala puji syukur. Jangan